satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah yu'allimukumullah. Shadaqallahu nabiyyun wa shadaqa rasulun nabiyul hamidul karim. Sidang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Wajib setiap Jumat khatib mengingatkan tentang wasiat tentang takwa. Artinya tidak sah Jumat apabila wasiat takwa ini lupa diingatkan oleh khatib, lupa dibaca oleh khatib. Hanya menunjukkan begitu pentingnya nasihat takwa ini disampaikan, diingatkan. Takwa adalah aset dunia akhirat. Takwa ini menjadi aset bagi dunia dan akhirat. Jadi bukan cuma berguna di akhirat, tapi juga di dunia. Semasa kita hidup, takwa ini menjadi menjadi media bantuan kepada kita, menjadi pertolongan kepada kita. Orang yang bertakwa ditolong oleh Allah di dunia, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, ya, ditenangkan hatinya, dihilangkan gelisahnya. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Jadi dalam hidup ini penuh dengan masalah. Dalam hidup ini penuh dengan berbagai macam masalah. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu? Kita butuh kepada yang menyelesaikan masalah. Jadi yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bertakwa ini dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi dia rezeki yang tak diduga, tak disangka-sangka. Jadi di dunia lagi takwa ini memberi manfaat kepada orang-orang yang bertakwa. Lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau kita baca Al-Quran, janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang-orang bertakwa, bukan untuk orang-orang Islam yang tidak bertakwa. Makanya penting mengusahakan takwa. Hari ke hari penting takwa ini diusahakan. Takwa tidak akan datang begitu saja. Dia perlu pengorbanan, perlu diusahakan, perlu dicita-citakan, perlu diikhtiarkan supaya menjadi seorang yang muttaqin. Sejarah telah mencatat bagaimana dulu umat Islam menguasai dunia, menjadi imperium menguasai 34 dunia. Karena pada waktu itu orang-orang Islam di kalangan pemimpinnya orang-orang bertakwa, di kalangan prajuritnya orang-orang bertakwa, di kalangan ahli ilmu, rata-rata mereka mengejar takwa. Jadi mayoritas umat Islam waktu itu adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang mengejar takwa, sehingga dunia ini tunduk di bawah kaki mereka. Sehingga dunia ini diberikan kepada mereka. Dunia bahkan mengejar-ngejar mereka. Kenapa? Mereka umumnya orang-orang bertakwa. Jadi sejarah ini akan berulang kalau umat Islam hari ini merubah sikapnya. Bagaimana merubah sikapnya? Hari-hari dia mengejar takwa, hari-hari memburu takwa. Apapun yang dia kerjakan, profesi apapun yang dia ada, dia mengusahakan takwa dengan profesi itu. Apakah dia guru, dokter, ekonom, dia mengusahakan takwa. Maka Islam ini akan kembali gemilang. Islam ini akan kembali diperhitungkan, dan Islam ini akan kembali menguasai dunia. Apabila mayoritas umat Islam adalah menuju kepada takwa. Allah turunkan bantuan, Allah berikan nusrah, bantuan, Allah mudahkan urusan, Allah pelihara daripada musuh, dan Allah janjikan bermacam janji-janji itu kepada orang bertakwa. Jadi moga-moga kita ini ada cita-cita untuk dapat pribadi yang takwa. Dan nggak cukup cita-cita, kita mesti ada ilmu. Cita-cita takwa saja tapi ini nggak menuntut ilmu. Bagaimana untuk mendapatkan sifat takwa?
Nah, ini sia-sia saja. Takwa ini ada ilmunya. Ya. Ya. Takwa ini ada ilmunya, ada caranya. Bubur suruh penjauh degah, yang larang Allah baik kerja. Ini definisi takwa lagu Tanjung Aceh. Nah, jadi mengerjakan yang diperintah, meninggalkan segala larangannya. Jadi bukan cuma itu, tapi juga takwa ini memberi manfaat yang besar di dunia bahkan di akhirat. Nah, jadi moga-moga Allah beri kita kefahaman, Allah beri kita kekuatan untuk merebut sifat takwa. Demikian saja, moga ada manfaatnya. Hadana Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.